Kembali lagi di podcast Daur Ulang. Asik. Woi, tepuk tangan lah gimana sih? Woi, mantap. Semangat banget nih Egi. Iya nih, semangat banget nih. Aduh, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Stand Up Indo dan Kanan Kiri Berkah yang sudah mensupport acara ini. Respect, sudah memberikan wadah dan tempat yang nikmat sekali. Ya, hari ini adalah podcast Daur Ulang. Kembali lagi bersama gue Egi Hao. Dan kali ini kita kedatangan salah satu stand up komedian asal Madiun yang lumayan menggemparkan dunia circle aja Bodetabek karena ngambil job mulu. Tepuk tangan untuk Novek Novian. Opening aja udah dengki ya. Bro, enggak bro, itu enggak dengki bro. Itu doa bro. Oh doa? Doa bro. Lu berarti keambil semua nih jawab nih. Amin. Kok ragu gitu ngamininnya. Aku juga punya cicilan bro. Oh, punya cicilannya. Aku nggak mau kelilit utang lagi. Pernah kamu kelilit utang? Nggak pernah. Oh enggak, belum. Nggak pernah kelilit utang sih, tapi punya utang aja sama teman komika, sama Bang Ate dulu. Ada. Itu orangnya di situ. Udah bayar tapi berapa? Gope waktu itu. 500. Gope udah, tapi udah 3 kali ya pinjam gope. 1,5 juta deh. Oke, Bang Mas Nope, udah lama nih kita udah jarang konten bareng nih. Duh, lama banget nih. Karena aku pernah diundang channel kamu kan? Yo, sering tak undang. Adsense-nya banyak gitu. Aku ngundang kamu. Masa sih? Iya, aku ngundang kamu, Rio, Ate, terus Davi, pokoknya Suci One Egg yang aku setelah close me kan konten rajin loh, tak eksploitasi semua. Itu cair YouTube tuh 15 aku. 15 juta? Ya. Anjing, 15 ribunya juga nggak ada kita ngerasain itu. Nggak ada ya? Nggak dapat ya? Ya emang masuk perutku semua. Bro. Iya, tapi Pelit kamu ya. Tapi ini gitu kan yang kelihatan ya, biar wah gitu loh. Aslinya itu ya dari bangun channel 2 tahun yang lalu toh. Oh gitu. Jadi rekapan dari tahun lalu. Itu kalau aku belum dapat monetes kan juga nggak dapat duit dah. Tapi kan banyak bro, 15 bro. Bang, stand up bang, lama nih. Oh, ini minta stand up dia. Jadi gini teman-teman, senang sekali pokoknya podcast gue kali ini karena bakal ada sesuatu tambahan di konten ini karena ini adalah salah satu stand up komedian juara 1 Suci One X akan mengisi stand up di podcast Daur Ulang tanpa dibayar. Langsung aja kita sambut ini dia, Rio Dumatubun Iri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gua Rio, abang-abangan Jakbar ya. Weh. Udah abang-abangan. Iya, udah abang-abangan. Ini the beat gua nih Gi. Baru banget gua rasain. Jadi kayaknya pantas nih kayak gua semua. Gua kan dari stand up nih, dari satpam juara Suci dapat mobil. Betul. Dapat mobil ya kan gua kan. Mobilnya tadinya awalnya mau gua jual. Terus nggak jadi dong karena utang gue lunas alhamdulillah dari kerjaan stand up. Oke. Alhamdulillah tuh. Jadi sekarang mobil gue pakai. Cuma selalu ada perasaan aneh gitu ketika gue bawa mobil kerja. Selalu ada perasaan aneh gitu. Gue kerja bawa mobil tuh aneh. Iya. Aneh kenapa? Begitu masuk mobil yang parkirin sapam. Gue di sapamnya di parkiran sapam aneh. Itu pekerjaan gue bener gak sih? Itu kan pekerjaan gue gitu maksudnya. Jadi gue datang bawa mobil nih. Temen gue nggak tahu awalnya kalau itu mobil gua gitu. Awal pertama kali gua mobilnya terus. Begitu parkir set, mundur gua kaca set. Ih anjing, lu yuk kata dia. Iya gua bilang kayak gitu. Satu gitu ya. Iya. Ini baru banget gua rasain lagi. Satu maksudnya kejadian pertama yang diparkirin satpam. Iya. Lucu. Kejadian pertama yang diparkirin satpam. Gua ada apel di kantor pusat. Jauh dong kantor pusat kan, dari sini ke Gatot Subroto. Gue bawa mobil lah, Sabtu pagi bawa mobil set. Lo tahu yang terus apa? Mantan komandan gua. Diparkirin mantan komandan gua loh. Dia terus, bener kan nggak tahu kaca mobil gelap segala macam. Gua mundur set, gua buka set. Lu yuk, sama respon selalu gitu. Lu yuk, iya nang.
sekarang hebat lu bawa mobil. Iya, gua keluarin gocengan. Jagain dan. Mantap. Sombong dia. Sombong kamu. Ria. Kamu udah berubah. Ria, Pe. Berubah. Bukan ria, itu realita yang terjadi. Gitu. Kan gua cuma nyeritain apa yang gua rasain. Betul. Itu namanya keresahan, makanya belajar. Oke, terima kasih banyak Bang Rio. Tepuk tangan lagi buat Bang Rio. Gokil. Gini, balik lagi ke Mas Tope. Ini Mas Egi. Lu yang gue lihat sekarang hidup lu berasa kayak gimana sih bukan setelah kompetisi ya, sebenarnya sampai di titik ini tuh apa yang lu rasain sih? Aku Karena gue lihat ya, kita kan udah kenal udah lumayan lama ya, dari 2000 berapa ya? 18 kali ini. Ya. Waktu gue Suca. Kita kenal tuh, cuman gak terlalu dekat kan. Cuman yang gue lihat aku berteman denganmu. Kenapa? Karena kamu ini songong orangnya. Mas emang dulu songong gue. Ya, tampang songong no. Aderai gitu-gitu tampangmu. Pemukul gitu. Nggak suka aku orang jahat. Kamu jahat bro. Aku baik sama kamu dari dulu. Ya, kamu ternyata baik ini. Inner beauty. Apa tuh? Ya ini bungkusmu jahat, bungkusmu lu Gi, rambut gondrong gini kayak begal Gi. Jahat kamu orangnya. Iya enggak Mas ya? Serius loh. Bro, tapi Anda berarti memandang dari luar doang, ya, bro. Serius aku kalau lihat kamu tuh enggak mau aku berteman sama orang ini, kotor, jahat gitu. Bro, anjing. Kotoran kamar lu bangsat. Tapi orang enggak tahu, orang kalau nonton ini aku dikira bersih. Ya gimana mau tahu orang gua storyin ke kamar lu nggak repost kan? Ya iyalah, aku branding kok. Branding kebersihan kok, cleaning. Iya, tapi kebalikannya dari gua, lu brandingnya bagus tapi isinya. Ya enggak apa-apa, yang busuk aku isinya. Tapi kan orang enggak tahu. Aku ngomong busuk kok dipercaya. Wah, bohong gitu. Jokes ya. Jokes bercanda ya. Awak kok. Mas Nopi ini yang gue lihat sekarang kan maksudnya banyak perubahannya dari dulu tuh lu sampai gue inget banget lu sampai cukur ala Avatar ya. Ngapain lu dulu? Ngapain lu gitu? Kan lu udah disuci. Di Suca. Keluar tuh gue salah satu orang sebenarnya yang ngejagoin lu waktu Suca 3 tuh. Cuman kan lu keluar gara-gara WO ya waktu itu ya. KO apa WO nih? WO kan. Wall out ya. Gara-gara apa? Gara-gara kocak aku. Kocaknya apa? Kocak, males aku berkompetisi. Udah sering dibahas gitu, jangan itu. Itu oke. Tapi itu mungkin alasan lu bisa begitu mungkin karena lu waktu itu salah satu komika yang dijagoin dan udah viral. Mungkin lu udah merasa cukup kali. Sering aku dijagoin orang, nggak suka aku dijagoin orang. Makanya lu merasa cukup kan waktu itu, merasa pede lah walaupun gua WO juga kayaknya pede gitu. Oh, enggak. Ada rasa itu enggak? Enggak ada rasa itu. Cuma itu males berkompetisi karena kan ada masalah tuh, dan teman-teman yang ngikutin aku paling udah tahu tuh masalahnya apa. Oke. Itu males nyeritainnya. Oke. Berarti lu juga kena gini. Lu bilangnya males nih ikut kompetisi. Kenapa ikut lagi di Suci? Suci ikut. Firman ikut, Foodpedia ikut, ngapain? Ya karena nggak ada kerjaan Gi. Uang nggak ada, pemasukan nggak ada. Berarti gitu. sebenarnya emang butuh duit kan? Butuh duit. Tapi memang malas ngelakuinnya. Aku cukur avatar kan juga butuh duit tau. Udah ngonten kayak kamu nggak pernah FYP, nggak pernah dare gitu. Apa ya pas aja cukur avatar. Akhirnya jadi avatar. Tapi ini Rame aku gak? ngomong tujuannya nggak rame. Tujuannya ini aku bakal cukur avatar. Tapi kalau aku cukur avatar minimal kamu nyumbang duit nih. Oh, nazar gitu. Iya, nyumbang ke sini berapapun dia terima. Ini kepala mahkota kok aneh-aneh. Aku nggak suka tuh. Iya, berarti gitu lu jual apa ya? Jual keanehan juga dong, maksudnya. Enggak, aku enggak jual keanehan. Ayo, gue juga berani kayak lu mau bayar berapa? Gue mau cukur mau gimana pun. Ya awalnya ya ini jadi diriku mau cukur avatar. Ya cuma happy gitu orang-orang Happy nggak usah minta duit dong. Iya. Tapi orang-orang nyuruh aja cukur pak. Aku kan happy aku. Tapi kamu minta duit. Enggak, aku awalnya cuma ngomong ini aku mau cukur avatar nih. Ini kan aku bikin polling. Aku mau cukur, tapi cukur yang mana ya? 1 itu cukur biasa, 2 cukur yang kayak moha, 3 mulai aneh yang kayak upin-upin, 1 yang keempat avatar. Orang milih keempat avatar. Oke, kalau kalian milih yang keempat sini nyumbang duit. Aku males aku disuruh-suruh netizen orang nggak kenal nyuruh sini bayar. Ini dapat. Dan beneran bayar, tapi ada yang bayar. Bayar lumayan, dapat berapa itu? 1,5 juta. Lumayan ya. Lumayan, bro. Pantesan lu sering minta begitu sekarang. Kemarin lu
juga minta-minta ini apa namanya sumbangan donasi. Tapi itu harus 25 juta. Dulu 1,5 juta aku berani cukur avatar. Rela, sekarang nggak mau 25, udah mahal aku sekarang. 25 juta baru mau cukur. Ya, kemarin kekumpul 7 juta enggak cukur tapi uangnya 100% tak sumbangin ke warga-warga di Gak ngambil sama sekali. Enggak ngambil sama sekali, ngapain ngambil duit-duit. Respect. Nah, alasan lu bikin kayak gitu tuh ngapain? Alasannya ya ini pengen membantu orang karena duitnya habis buat judi, duit sendiri, pakai duit orang aja. Yang penting itu kan memanfaatkan mumpung aku ini lagi viral, lagi sering ada di mana-mana, manfaatkan follower. Nanti kan kalau inseknya turun gini-gini susah juga gitu. Karena ini Nope ini ada salah satu komika yang lumayan dari awal Suci One X aja dijagoin terus. Dan memang follower paling banyak dari awal Suci One X kan lu. Ya. Apalagi sekarang juga salah satu komika yang centang biru di Suci One X sampai sekarang. Makanya kalau belum kenal aku komik yang nggak bisa dikejar Egi Hau. Kayaknya bukan cuma gue doang ya. Gitu ya. Melesat kamu yo. Melesat aku, kenceng aku torpedo aku. Kamu kan masih naik jaran kepang. yang di pasar malam itu lagi ngejar aku yang enggak mutermu di situ. Tapi aku bisa ngejar kamu nanti. Bisa, amin. Aku nggak apa-apa kejar, aku nggak balapan di sini ngapain? Iya, aku juga nggak balap. Kamu kan merasa aku nggak bisa ngejar kamu. Aku bisa nanti. Enggak, bisa kejaran aku. Nggak tahu. Slow aku aku mau dikejar, mau disalib. Aku nggak pernah ini. Nggak pernah apa? Nggak pernah peduli dengan orang itu ngapain perjuangan. Kamu berjuang terserahmu, mau kencang mau nganu. Nah, kayak ini aku di Susateka juga bareng sama Bintang sama Marcel. Teman-teman yang seangkatan mungkin ada yang bikin jokes tentang mereka karena merasa ini seleting, tapi aku ya rezeki masing-masing gitu. Nah di One X sekarang juga lu terserah banget berarti. Maksudnya setelah kompetisi yang kemarin terakhir juga lu sekarang hidupnya terserah aja gitu. Terserah ini. Aku malah ini senang kalau teman-temanku seangkatanku kerja loh. Kayak kamu dapat kerja, story Bang Rio, Bang Ate, Ali gitu. Gilang, aku senang aku. Alhamdulillah gitu. Ada kemungkinan gini gak sih lu karena ngerasa senang karena lu lagi cukup aja? Gitu. Aku ada kemungkinan kayak misalnya lu susah nih. Enggak pernah aku dulu juga uang 0 minus gitu enggak pernah iri sama orang. Enggak pernah iri karena berarti lu udah percaya banget kalau emang rezeki mah udah diatur gitu ya. Ya, sama ini. Aku enggak pernah iri sama orang, cuma bener sama kata Ayah Rahman. Apa tuh? Negatifku tuh cuma satu kelemahanku. Aku sering negatif sama orang. Apa tuh? Contohnya kayak ada orang muji ke aku. Kamu kocak, kamu lucu, kamu gini. Aku taek gitu. Di otakku selalu taek. Orang ngomong apa selalu pasti tak pikir ini apa ini tujuannya. Ini gitu. Berarti lu gak kayak ngaminin aja gitu ya? Gak pernah ngaminin. Aku Nope sukses ya. Oraimu taek, sukses dasmu gitu. Cuma aku nggak pernah iri sama orang, cuma itu minusku itu. Menurut itu Ayah Rahman yang ngomong kemarin. Loh kok bisa tahu? Kaget tahu. Berarti memang ya Ayah Rahman pun di kanan kiri berkah dimanapun jadi pengarah juga. Pengarah, aku kaget tahu. Ayah Rahman baru beberapa kali ketemu aku kebaca loh. Kayak orang ngomong yang baik-baik. Tapi berarti kamu benar mengamini kan kamu kayak gitu kan? Mengamini aku emang ini nggak pernah percayaan orang karena ini aku dulu jualan celana Jualan celana apa? Jualan celana jogger. Terus? Itu aku ketipu 20 juta karena ya kayak kanan kiri berkah. Iya. Ambil barang dari supplier pas rame, pengen keuntungannya lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, nyari supplier yang lebih murah. Berangkatlah ke Bandung, di perjalanan di kereta aku ketemu orang yang dandanannya itu ya bukan dandanan aja, dia santri. Santri agamis dandanan agamis terus pakaian itu terus ngobrol tentang jualan celana ini kok lancar terus ke sana ke tempatnya penjahitnya dia punya ke rumahnya dia. Habis itu aku ketipu sama orang itu. Makanya itu sampai sekarang aku nggak pernah percaya orang ngomong apa taek. Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa lu sekarang kayak gini. Ya. Berarti itu ya termasuk lu ngeliat gue juga, ngeliat gue gondrong apa segala macam, dipikirnya gue gimana. Ya. Itu alasannya gara-gara itu. Ya enggak, karena ini emang gondrong itu enggak suka aku lihat orang gondrong gitu. Anjing. Bro, ini tuh rambut kayak gini tuh salah satu kebebasan gua menurut kebebasan Ki, kalau kamu hidup zaman Ahmad Dhani gondrong enggak apa-apa, stylish. Sekarang zaman orang rapi.
Bro, menurut lu bagus belum tentu menurut gua bagus. Kamu belajar di mana sih bergaulmu? Kok bisa ini bagus? Coba ngakak. Enggak, ini enggak ada yang bilang gua bagus, tapi gua nyaman. Tapi kalau rambut gua kalau udah kalau syuting kan dirapin pakai catokan bagus. Oh, bagus ya. Tapi kalau kayak gini memang butuh. Gua catokannya enggak ke bawah. Ribet juga, soal juga kalau pakai Tapi catokan. kamu kalau rambutmu pendek ganteng kamu. Iya, cuman aku mikir-mikir lagi karena ada beberapa konten yang udah aku siapin yang memang harus pakai rambut kayak gini sebenarnya. Ya. Tapi ya itu akan bisa jadi atau enggak masih aku pikirin karena memang aku udah janji kemarin udah nanya kayak Raman gimana kalau gue cukur ya gitu. Mantap. Udah bentar lagi cukur kayaknya. Ya, cukur ya. Kayaknya Ya. emang lu sebel sama gue deh. Iya. Tapi sejujurnya gini Mas Pe, gua pun salah satu orang yang kalau sekarang ya mungkin ya. Kalau sekarang tuh gue ya seneng juga sama teman-teman gue yang udah kerja gitu, seneng gitu, gue nggak ada rasa iri sama sekali. Pun mungkin gue kayak gini karena mungkin gue sekarang lebih bersyukur, bukan lebih cukup ya, tapi lebih bersyukur gitu. Oh, begitu toh. Iya bro, gue tuh ya kerjaan dibilang kerjaan gak jelas nih, maksudnya nggak tahu lah kapan ada tuh nggak Ya. tahu, tapi masuk terus. Gitu. Masuk terus ada terus ya. Ada terus, alhamdulillah cukup dibanding dulu. Kalau dulu kan gue bener-bener anyep banget keluar suca tuh, tapi kebanyakan dengki, iri gitu, Ya. nggak seneng orang ngejob gitu, sampai dijadiin materi gitu. Kalau sekarang mah ya kayaknya mau ngejob aja gitu. Ya. Toh pun kayak misalnya gini, kayak proses perjalanan gue buat pertahanin karir ya, gue tuh nggak pernah iri juga. Sekarang dulu mungkin agak iri, cuman sekarang mah udah nggak peduli karena gue ngelihat kayak misalnya lu deh. Lu kan 2 kali kompetisi tapi nama lu udah segini nih. Nah gue juga sama kan 2 kali kompetisi, harusnya mungkin gejolaknya sama lah. Tapi kan gue agak beda nih sama lu nih. Tapi gue kayak mengamini adalah oh mungkin kualitas gue ketika dapat kesempatan tidak sebagus elu. Sekarang gue begitu mikirnya. Wah, enggak nih. Kamu bersyukur itu udah bagus gitu. Karena dulu mungkin ya kamu terlalu terlalu komik yang belajar stand up terus harus negatif loh. Mungkin. Sekarang kamu bukan karena kamu udah cukup ya, karena kamu udah di titik ya wes aku udah melewati banyak fase, udah nggak perlu negatif, materi tinggal nyomot. Kalau dulu kan kita harus betul. dilatih kepekaan, harus Betul. dikit-dikit negatif. Sama ini bersyukur salah satunya kalau orang mungkin ada yang mikir bersyukur kita harus punya sesuatu, punya duit, punya apa gitu. Aku belajar lagi ya, aku dulu awal-awal stand up sampai sekarang harus ketemu Mas Yono, ketemu Stephen. Mas Yono dari Samarinda ke sini itu ketemu kayak Bang Ajis, kok Erwin, Bang Panji, ketemu Rio, apalagi Stephen itu ketemu kayak kamu, Bang Popon, Bang Brata itu kayak Stephen disapa doang. Itu bersyukur loh. Weh, baik-baik ya komik Jakarta, baik-baik. Oh, iya. Itu kecil banget loh, tapi dia bersyukur loh, edan ya. Makanya aku sekarang nggak mau muluk-muluk loh keinginan gitu, karena kayak flashback ini awal-awal aku dulu gitu, aku disapa senior kayak Mas Dono, itu Pak gitu udah seneng banget tuh. Oh iya benar. Karena dari awal komik-komik senior kan nggak pernah mau deketin kan, kita harus lucu dulu baru disapa. Ya, itu kita bersyukur. Masuk grup komunitas yang gede. Awal-awal kan pasti grup yang biasa-biasa, grup sharing. Kayak divisi berapa atau gitu ya. Masuk itu bersyukur gitu. Mungkin karena kita udah merasa kompetisi itu jadi wah harus dapat job. Jadi taraf bersyukurnya jadi makin gini. Sekarang apapun disyukuri. Edan ya. Iya betul. Gua pun ya sama, kayak gua pun kayak merasa sekarang ya lebih baiknya adalah karena banyak hal-hal yang dulu mungkin gua nggak dapet jadi dapet tanpa perlu kayak aduh gue pengen ini enggak gitu, tapi tiba-tiba ada gitu. Banyak orang-orang baik yang bukain gua jalan, kayak Marcel sekarang bukain gua jalan. Harus ketemu teman-teman KKB itu kan. Iya, alhamdulillah menyenangkan. gitu. Pun gue juga di sini juga ya sama, dibukain jalan kayak lu datang ke sini pun salah satu alasan gue buat bersyukur gitu. Bersyukur kamu? Bersyukur dong. Edan kamu, bagus banget kamu. Ya kalau ibaratnya lu nggak mau ya, gue bingung gue mau ngundang siapa gitu. Itu ada Rio tadi minta. Bang Rio tuh, gue tuh udah beberapa list. Cuman memang ya belum waktunya. Bukan belum waktunya, emang ada listnya. Ada listnya. Urutan. Ini ada semuanya. Tapi memang sekarang tuh gue belum masih nggak tahu ya, bikin strateginya dulu untuk kira-kira siapa dulu yang diundang gitu, biar masuk ceritanya. Tapi ini gokil loh, kita membahas tentang bersyukur loh, gokil. Iya, karena jujur gue tertarik ngomong bersyukur sama lu karena banyak hal yang gue lihat justru dari luar ya, dari ngeliat dari lu tuh salah satu orang yang kurang bersyukur yang gue lihat. Kok bisa? Iya, kayak lu nih job banyak banget job lu tuh banyak banget, bahkan mungkin lebih banyak dibanding ya
yang juaranya 1 2 3 gitu. Lebih banyak kan, jelas dong. Ya itu Cuman kayak kelihatan bersyukurnya tuh kayak agak sedikit gitu, karena kayak contohnya lu kemarin dapat duit yang sebanyak itu aja lu pakein judi. Itu tuh lu nggak bersyukur banget anjing. Lu kalau judi berapa kemarin? 95. Bangsat 95 juta. Itu kalau dipikir-pikir itu banyak banget. Tapi kan itu Emang banyak banget Mas Pe. banyak banget. Tapi Itu kan gua nih selama kelar suci sampai sekarang ngejob kalau gue hitung-hitung nggak tembus segitu. masa oke? Belum. Belum ya? Belum, Bro. Wah, ini orang-orang jadi tahu tuh stand up nggak ada duitnya. Ada, Bro. Cuman Ada. nggak sampai 95 juga. Iya. Nah, lu tuh ini udah 95 dipakai judi, sekarang kan nambah lagi tuh. Coba kalau dihitung, wah gede banget. Gede banget karena ini Gi, aku awal-awal mainin juga dikit-dikit Gi, terus bukan karena nggak bersyukur ya, karena terjerumus. Itu Terjerumus. beda loh. Bersyukur sama terjerumus. Ya nggak? Terjerumus itu Oke, aku. oke. Awal aku main 500, aku kalah menang nggak apa-apa, nggak ngurus terus. Menang, dimenangin sampai 6 juta. Terus mulai mikir ini 6 juta kalau di all in jadi 12, jadi 12, 24, 48. Gitu-gitu. Makanya mainnya Buset. all in. Makanya habis itu main loh kok kalah. Habis kalah itu tujuannya bukan pengen menang lagi, pengen balikin modal. Oh, Udah, iya. gimana caranya uang ini balik. Terus aku juga punya niatan Oke. sebelum aku minta donasi itu uangnya kalau kembali beberapa persen tak sumbangin gitu. Oh, Ini ada niat bangsat itu. juga nih ya. Kemarin aku ngomong gini di podcast siapa ya, Mas Dodit atau siapa, ada yang komen kok judi kok pengen nyumbangin orang dari uang judi. Raimu itu kalau uang itu nggak tak pakai judi, tak sumbangin loh, karena Oke. udah masuk ke judi. Oh pengen tak iya, udah sumbangin. terjerat ya lo jadinya, jadi udah ke bawah setan lah ibaratnya gitu ya. Pengennya nggak pengen menang lagi, pengen balik modal karena aku juga mikir ini harusnya ini bisa buat renov rumah lagi, bisa ngasih orang tua lagi ini. Oh iya, harusnya kayak gitu. Tujuanku balik modal, makanya main menggebu-gebu, pengen cepet balik. Cepat balik buat berhenti. Ya. Ya, bukan buat terus ya berarti Bukan ya. buat nerus, bukan buat menang, malah kalah gitu. Tapi emang judi kan memang begitu. Dibikin lu kecanduan sehingga akhirnya lu ya apapun caranya, meskipun lu niatnya tadinya mau ngapain, biarpun mau berhenti ya emang dibikinnya gak bakal berhenti gitu, malah nyesel. Ya. Mungkin ya kalau ini sama ini, aku dipikir orang narkoba lagi. Masa sih? Oh. Sama siapa? Karena aku dulu kan pernah cerita kalau pernah pakai obat-obat kayak Koplo. obat obat anjing gitu. Pil anjing ini, Dextro. Sekarang ada yang ngomen nopek BNN tolong dicek nopek matamu Bangsat. goblok orang-orang. Terus ada aku ngomong dulu kan SMA aku pernah pakai ini double L. 10.000 dapat 8 butir. Double L itu apa ya? Tri X bukan? Bukan yang putih gitu. Yang kayak tramadol. lele. Oh, bukan. Gitu. Itu Oh, nggak iya. boleh tuh sama polisi. Terus ada yang komen lagi di YouTube Mas Wirsa itu. Itu kayaknya masih pakai itu. Gelagat-gelagatnya goblok netizen ini sok tahu aku benci. Makanya di Suci kan ada yang banyak yang muji aku tahu, aku Iya, nggak bener-bener. suka. Banyak fan ora fan paling mendukung pas acara Suci doang karena lagi gembar-gembarnya, gemur-gemurnya. Ini mulai merasakan aku ini mana ini teman-teman yang yang dekat, real gitu. yang real itu, yang hanya sekelebat udah mulai wush. Tapi gini, kayak lu kalau nggak tahu ya, kalau dari sudut pandang gua, kalau dari sudut pandang gua mungkin akan harusnya lu bersyukur gitu ya. Karena mungkin kayak gua atau peserta yang lain tuh nggak ngerasa kayak lu gitu, dipuji-puji gitu. Kan banyak beberapa orang justru dipuji itu seneng karena banyak hatersnya. Tapi enggak, maksudnya dari sudut pandang gue justru anjing, ini orang gak bersyukur gitu. Tapi kan lu dari sudut pandang lu, gue sebel sama ini gitu. Gi, kamu dipuji juga Gi. Iya dipuji, tapi ada juga Dipuji juga. Aku makanya nggak bersyukur tuh orang yang muji. Aku juga ngecek Gi. Oh, oke. Maksudnya ini Nope kamu lucu banget, Nope aku fanmu ini. Terus tak buka di YouTube lain, Egi kamu lucu banget. Oh berarti nggak aku toh. Oh, Ini enggak. omong kosong nih Kosong. orang-orang gini. Makanya itu aku dari santri itu, santri. Udah pokoknya dari kejadian ketipu ya, itu. udah negatif sama siapapun orang. Tapi memang lu nggak ada maksudnya usaha untuk ngejar orang itu atau ngapain Nggak gitu. ada, wes hilang. Pokoknya total aku kalah di dunia ini selain judi pokoknya ada 200-an paling dari awal hidup. Blunder yang tak lakuin. Itu gara-gara nafsu aja kan sebenarnya. Nafsu apa? Iya, nafsu kayak ya ini gue yakin nih gue pasti bakal sukses atau bakal Ngijoki laku nafsu. nih. Aku dulu sempat ngomong ke teman-teman kuliah kan waktu kuliah toh. Apa? Bye
kamu nggak akan ketemu aku lagi. Aku mau pindah ke Bandung, akan jadi orang kaya raya. Taunya itu ketipu itu. Tapi lu kenapa nggak belajar kalau Jumawa membunuhmu itu? Apa? Jumawa itu membunuhmu kan nggak belajar lu? Itu maksud gua kan waktu di Suci juga keluar gara-gara Jumawa. Tapi emang tidak ada track record gua gara-gara gua sombong. Tapi ini kan ada track record lu sombong. Terus akhirnya lu ditipu. Di Suci One X lu keluar juga gara-gara ngatain peserta lain. Sombong. Enggak, maksudnya ini Jumawa kan salah satu keseruan hidup tuh. Orang kalau nggak Jumawa hidupnya datar aja. Semua pasti semua orang kalau lagi dikasih kelancaran itu pasti ada rasa wow, aku lebih baik dari sampah-sampah ini. Tapi emang aku enggak. Tapi emang yang gue lihat sampai sekarang cuma jokes. Yalah, sampai sekarang tapi jokesmu hampir semua ini ya kayak sombong semuanya sekarang. Apa-apa tapi itu. memang kamu salah satu orang yang super power Aku orang yang nggak bisa dikalahkan di dunia ini ya. Iya. Itu pengenmu. Karena gini, itu ya. Karena gini. Ada beberapa kata-kata yang pernah gue dengar. Kalau lu pengen kerjaan lu bagus, apa lu dihargain orang atau gimana? Hargain orang dengan cara satu contohnya kayak tepat waktu. Misalkan gitu kan ya. Itu pasti udah rezeki lu lancar apa-apa segala macem. Nah gue ngeliat ke lu nih lu setiap tempat job yang lu datengin telat mulu. Tapi kok jobnya sampai sekarang masih banyak kan lu ya? Ya ini karena jobnya kan gak dari satu vendor, satu enggak, perusahaan. Kompas tetap. Kompas kan berapa kali lu telatin? Kompas sayang aku Sayang aku. Tapi kamu kok tidak menunjukkan rasa sayang kamu dengan tepat waktu, Cuk? Soalnya ini aku telat itu aku minta maaf semaaf-maafnya loh bukan aku yang aku udah ini nih maaf nih telat nih terus kayak kelewes sok-sokan. Aku mengakui itu salah. Aku bangun tidur itu Kompas kan itu kan syutingnya jam 9. Dari dulu aku dari SMA itu orangnya yang telat-telatan maksudnya telat. Masuk jam 7, aku setengah 7 udah siap nih. Santai dulu lah, nanti jam ngopi rokok dulu. Kurang 15 menit baru berangkat. Sampai sekolah itu pas jam 7 pas. Jadi tet gitu sampai sekolah. Kadang kalau telat lompat pagar. Itu karena udah kebangun dari dulu. Orangnya ngaret. Yang Kompas itu aku udah telat sekali waktu COD. COD. Ya COD pertama yang ada Mas Dodi itu telat tuh. Yang waktu itu aku udah ngomong dancuk jangan sampai telat karena aku tahu aku ini orang yang molor sering telat gitu. Acara jam 9 nih jangan sampai ketiduran nih. Malam nih tiap ada kerjaan aku nggak berani tidur karena takut telat. Waktu itu jam 5 itu masih nulis materi masih setengah 6 mata udah kerip Ya udahlah alarm tuh banyak jam 8 jam 8.15 7.45 berderet. Aku bangun kan aku janjian sama Yono nanti kalau jam 8 kamu berangkat aku dibangunin karena mau ke Kompas nih kerja. Waktu itu aku bangun aku nggak ngecek jam dulu, nggak ngecek alarmku, aku langsung ngecek ke kamar Yono karena kita mau berangkat bareng Yono ke Stand Up Indo, aku ke Kompas. Tak cek di kamar Yono, aku udah curiga dancuk ini pasti kesiangan. Tak cek di kamar Yono, Cuk, gak ada. Udah berangkat. Bangsa aku langsung ya Allah tolong aku ya Allah gimana ini ya. Kalau langsung mandi gak berani lihat jam. Lihat jam 64 panggilan dari Mbak lain. Ya anjing, jam 11 tuh aku bangun. Aku dari dulu itu aku benci banget kalau terlambat Makanya kayak ojek itu aku sering marah kayak Gojek gitu. Kenapa? Karena dia nyetir kalau kita lagi kondisi santai, dia nyetir ya biasa pada umumnya. Tapi pas kondisi telat itu kayak pelan banget, cepet Pak ini telat loh. Gak bisa yang cepet gitu. Tapi Cok, kamu gak boleh begitu sama ojek online, bro. Gue ojek online bro, gak bisa begitu bro. Maksudnya itu salah lu anjing. Ya itu salahku. Kan aku sampai ke Kompas aku maaf bang itu. Iya tapi kan ojeknya gak boleh marah-marah. Itu kan salah lu yang telat. Kalau kita ngebut jatuh kan ojek yang salah jadinya. Gak marahin ojeknya. Aku juga nggak ngomong Pak yang kencang Pak itu enggak. Tapi kamu bilang tadi marah Cok. Aku marah dalam hati tapi nggak tak ungkapin. Alah Cuk ini kok lambat banget dalam hati gitu. Aku tapi nggak nunjukin ke orangnya. Paling cuma ini pinggir-pinggir tak dak. Itu kaget tahu digituin. Kita dijepit gini aja panik tahu.
Gila kamu. Gila. Tapi kamu kan emang udah janjian kan sama Mas Yono berarti. Sebelumnya waktu itu. Udah janjian aku. Tapi dia bangunin nggak? Dia dipikir aku udah berangkat karena kamarku mati lampunya. Biasanya nggak pernah tak matiin. Oh gitu. Jadi dia nyangkanya kalau lu udah pergi. Udah pergi ternyata mati di dalam. meninggal bangsat. Aku bangun itu. Oh kamu juga nelponnya aku ya? Nelponin aku. Aku kan tadi mikirnya apa mau jemput mau bareng ayo gitu. Aku pun hampir telat itu. Terus aku sering itu digituin. Kan hitungannya itu baru awal-awal keluar suci tuh. Terus telat ke Kompas itu datang terus, weh Raffi Ahmad datang. Aku ya ampun kok bisa Raffi Ahmad sih mbak. Lawang aku Bang Billy. Kita jam gitu aja gitu. Cuma aku gak berani. Ampun. Telat. Karena banyak kru yang udah standby. Karena mengecewakan banyak orang itu. Lo iya. Itu yang terakhir kamu tuh. Kamu telat 2 jam cuy. 2 bangsat. Ini Rio nih udah mau take kamera roll action nih. Lu baru dateng anjing. Sering aku gak Kompas doang. Kemarin ngejob sama Bang Ate juga gitu. Sekamar sama Bang Ate DNA acara trading gitu. Itu pagi jam 9 aku aman lah Bang Ate pasti bangun. Beneran kita bangun jam 8. Tapi disuruh standby jam 9. Jam 8 udah bangun Ki. Aku mandi loh jam 9. Padahal jam 9 harus standby. Karena itu dari dulu suka ngaret nyantai gitu. Aku juga dari dulu telat. Sering telat dari SMP telat. Aku tuh dulu bahkan sampai titik di mana aku berangkat sekolah itu pasti jam 9 pagi. Sedangkan masuk sekolah jam 7 pagi kan. Aku jam 9 pagi selalu masuk. Aku selalu lompat sampai satpamnya sampai kenal aku. Kenal ya? Dan dia udah ya udahlah gitu, udah capek gitu. Karena ngebiarin dia. Satpamnya pas kenal aku, kenal kamu negur enggak? Aduh, kamu Ki. Iya gitu. Itu callback ceritanya. Callback. Enggak kena nanti. Tapi kamu memang salah satu orang yang banyak yang senang sama kamu sih. Serius Ki? Iya bro, dari beberapa orang yang aku temuin tuh Nope selalu sebut nama Nope. Masa Ki? Iya, makanya setiap komen tuh pasti ada mana Nope gitu. Serius Ki? Karena memang personamu enak kayaknya. Di kehidupan sehari-hari tanya kamu gitu? Iya. Oh tak pikir Yono doang kayak yang cerita anak, gitu. beberapa anak. Berarti memang banyak fansku ya. Iya. Enggak sih. Enggak ya? Cuma ini doang kayak Basa-basi. Nope, kayak ada beberapa orang anak KKB yang pernah ketemu kamu. Nope bahaya. Apa bahaya? Baik yo. Masa aku baik tuh Mas? Wah emang baik aku. Orang terbaik di dunia. Memang kan baik kamu. Kamu gak ada jahatnya. Nggak ada. Baik banget. Fir'aun dulu tenggelam di Laut Merah kan tenggelam karena Iya, dia kenapa? jahat. Karena Aku dia ada jahat. di situ juga. Nggak tenggelam aku. Kok kamu gak bisa gak tenggelam? Hah? Kamu gak bisa tenggelam? Baik Ki. Karena baik. Baik. Bukan karena pakai pelampung. Nggak ada zaman dulu pelampung. Adanya? Ngawur Adanya? Ki kamu tuh katanya podcast lurus berharap komedi. Ya aku biar kamu gak bete aja, biar kamu marah, Cok. Ayo lanjut oke. Bete kan? Lu bete masih gitu sih. Enggak ada bete-betenya. Ya tapi ya jujur gua memang seneng banget ngajak lu podcast. Kamu ngefans aku ya dulu ya? Sumpah suka aku. Ngefans aku Mas dia Mas. Gokil loh. Oh, kamu ngefans aku ngefans kamu. Kamu ngefans aku tau? Aku ngefans kamu. Kamu Sucampat tau? Iya. Kamu pasti pas masuk Sucampat nontonin videoku tau? Iya. Kamu bodoh tau? Iya. Ini gimana kok bisa lucu? Iya. Tahu aku. Gimana ini komik kecilnya aku tahu. Gelagat-gelagatnya itu tahu. Pasti lihat aku di bedah. Karena memang tahu itu penulisan terbaik itu aku. Perform yang satu itu. Waktu yang mana? Suca awal-awal itu aku niat banget stand up itu. Aku sharing ada ribuan orang itu ketemu. Kamu Surabaya sebelum ke Jakarta ketemu Bang Awe mentorku. Aku di Surabaya udah sharing sama orang. Jadi ke Bang Awe udah sajian matang. Terus ketemu Bang Jegel, Mas Yusril, banyak Mas Wawan Cikuk. Jadi ditambah-tambahin perform orang nontonnya aku cuma perform sekali di Indosiar. Padahal itu aku belasan kali perform di depan kayak kafe yang open mic itu sekali. Terus nggak ada open mic, aku nyewa kafe itu ada 2 orang penonton, tak ulang materi yang sama. Terus di Indosiar kan ada ini kayak food court. Iya. Mas, mohon maaf Mas ya, aku mau ngetes materi, nggak ketahuan nggak apa-apa, biar hafal di luar kepala. Pas show itu dar dan itu aku viral banget ya. Itu masterpiece-ku itu. Kan itu setelah itu sekarang aku stand up kan udah kayak biasa-biasa karena aku udah di fase aku ngoyo banyak banyak banget yang suka keluar jadi anjing jadi nggak jadi apa-apa paling ngejob
udah suca viral gitu ngecep dibayar 500 gitu-gitu kayak. Cuk, tapi kan setidaknya ada hal yang bikin kamu naik tingkat gitu. Ada achievementnya dari masalah itu. Kamu kan dulu cuma seorang bonek biasa kan. Kamu anak bonek. Aku lihat fotomu. Gitu. Ya maksudnya kan kamu dulu juga pasti ngerasain kayak ya susah gitu. Ya. Tapi kan sekarang mah udah enak gitu kan. Enak kampanye. Lah hidupmu udah enak Cuk sekarang. Enak Banyak yang Sinawang. kenal. Bahkan dari dulu juga memang lu paling sering diajak foto kan dibanding anak-anak yang lain. Bah, gigi cuma foto gitu. Ya, tapi kan capek di titik-titik kaki. terkenalnya Kaki makin ya, banyak. kalau foto orang foto enggak selesai. Kamu tuh enak Cuk. Dari beberapa Suca viral. Suci viral. Bahkan kemarin mendung tapuk udan jadi video klip di situ. Video klipnya viral. Sering gitu Ki. Kalau dari dulu aku guyon-guyon kayak di kertas tuh tanda tangan latihan nih kalau jumpa fan gitu-gitu. Pas jumpa fan kayak capek gitu, enggak selesai-selesai. Ini banyak banget orangnya. Iya. Orang Jakarta, Bantar Gebang, orang Sumatera banyak banget yang suka aku. Aku tercinta di dunia ini. dilempar sama Yono. Kesel kan. Aku suka tapi sombongmu ini. Ya. Karena kamu super power anjing. Super power aku. Aku ini Jerman aku nih. Kenapa ke Jerman? Jerman super power negara adikdaya. Aku ini kuat. Kamu kan masih Wales. Anjing. Oke, tinggal dipencet loh kamu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton podcast Daur Ulang yang kedua ini. Terima kasih banyak. Tuh kamu gak senang anjing. Nah, terus tonton terus podcast Daur Ulang di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Gue Egy Hau pamit dan ini dia Nope. Salam Daur Ulang.